Apa jadinya kalau laptop premium kita tiban beban 70 kilo lebih? Kita mulai. Berat amat. 20 kilo calibrated plate. Tambah 20 kilo lagi calibrated plate. 40 kilo. 10 kilo. 50. 10 kilo lagi. 60. 5 kilo. 65. 5 kilo lagi. 70. Dan sisa dari semua plate yang gua ada di rumah, ini ada 5 kilo lagi. 1 kilo, 2 kilo, 3,5, 4,5, 5 kilo. 75 kilo. Kita tes, masih bisa apa enggak? Masih nyala apa enggak? Ini adalah Asus ExpertBook Ultra, lineup paling premium dari bagian Asus Commercial. And it has every reason to be. Di video ini gue akan bahas agak detail kenapa ini bisa jadi lineup paling atasnya Asus untuk laptop bisnis. The devil is in the details. Nggak nyangka sih. Ayo deh, kita bahas aja. I know, we shouldn't judge a book by its cover. Nggak juga sih. Because design matters. Nih lihat ya. Pertama, gue mau appreciate berat dan tebelnya. Berat bisa sampai di bawah 1 kg tergantung speknya. Nanti gue jelasin kenapa beda. Dan ketebalannya di bawah 11 mm. Walau mungkin banyak juga ya laptop di sekitar sana yang ukuran segini. Tapi ini dibuat cantik banget. Yang gue pegang ini warna Morn Grey. Available juga di Jet Fog atau hitam lah ya gampangnya. Agak sulit memang kalau cuma dilihat karena ExpertBook Ultra ini harus dirasakan. Nano ceramic coating, terus juga nggak fingerprint magnet, nggak berbekas, agak keset tapi nggak kasar. Nano ceramic itu bukan soal feel aja, tapi ini juga 9H durability, yang artinya tahan goresan pensil terkeras, yaitu pensil 9H. Nah, iya, bukan cuma cantik, tapi durability-nya tuh terjamin. Ingat rame-ramenya launching Asus lineup yang tahun lalu, komersial juga, yang pernah gue cerita. Gue pernah bikin videonya, dia laptop komersial, tapi launchingnya masif semacam mass market. Like consumer, ada Malik Essentials, banyak influencer lifestyle, itu ngubah banyak syarat dalam beli laptop di toko-toko. Apa coba? Yes, pertanyaan, ini tahan banting nggak? Jadi relevan lagi. Itu semua tentunya karena sudah MIL STD 810H yang melalui 24 prosedur dan bisa tetap dibuat di casing yang ringan, tipis, dan cantik. Gua harus banget bahas display karena ada sesuatu yang beda. Dia ukurannya memang 14 inch, perbandingannya itu 16 by 10. Dia touchscreen. Oke, kalau menurut kalian itu semua udah biasa, yang bikin beda adalah pilihan untuk menggunakan tandem OLED. Jujur, ini hal yang baru buat gue. Pertama kali gue nyobain tandem OLED. Tandem OLED itu seperti menggunakan dua lapisan OLED. Bisa nambah maksimum brightness sampai 1400 nits HDR, tapi sambil meningkatkan efisiensinya hingga 40% untuk penggunaan layarnya. Kita tahu kan, kalau layar itu ngaruh banget ke penggunaan baterai. Nah, tandem OLED ini cukup jadi solusinya. Makanya tadi gue bilang, berat di bawah 1 kilo itu untuk yang tidak menggunakan tandem OLED, tapi kalau lo ambil spek yang tinggi, yang tandem OLED, beratnya hampir 1,1 kilo. Yes, lebih berat dikit, tapi ini pilihan layar yang lebih bagus, lebih terang, dan tapi lebih hemat energi. Sampai 40%. Productivity itu harus dimulai dari otaknya juga. Pilihan prosesor itu bisa dimulai dari Intel Core Ultra X7 358H. Prosesor dengan maksimal NPU-nya bisa di 50 TOPS. Dia penting buat AI dan ada juga pilihan hingga X9. Nah, prosesor ini ada di dalam bodi yang ketebalannya maksimal tadi 1,09 cm kira-kira, tapi dengan power up to 50 Watt TDP berkat Asus ExpertCool Pro. Ini adalah sebuah cooling system dari Asus yang bikin ini jadi mungkin. Semacam kayak workstation yang performance tapi di body yang mobile. Nice. Terus pilihan storage-nya ada dari 1 tera sampai 2 tera NVMe Gen 5 dan RAM-nya 32 sampai 64 LPDDR5X. 5X bukan cuma 5 ya. Productivity itu juga penting untuk punya input device, keyboard and touchpad. Keyboardnya ini travel distance-nya sekitar 1,5 mm dan
Empuk banget. Keyboardnya juga dilapisi Excimer UV coating untuk anti noda dan kotoran serta tahan cipratan air. Sedangkan touchpadnya, kok MacBook kayaknya ketemu saingannya nih. 4 haptic di MacBook ternyata tersaingi oleh ini yang punya 6 titik haptiknya dan vibratornya yang ada di tengah. Enak banget. Permukaannya glass touch, dia besar, clicky tapi nggak too deep. Nggak too hard, just nice. Productivity ini juga gak gampang nyerah sih sebenarnya harusnya. Baterai 70 watt cukup ya untuk charger sehari. Kita bahkan nggak perlu bawa charger untuk kerja 9 to 5 dan nggak perlu bawa dongle karena portnya itu lengkap banget. Dia ada 2 Thunderbolt 4 Type-C yang bisa support 4K display. Ada USB Power Delivery 3.0, 2 kali USB 3.2 Gen 2, ada 1 kali HDMI 2.1 dan 1 audio port yang 3.5 mm. Combo audio jack. Speaking of audio yang sebenarnya juga berpengaruh ke productivity kita, kemarin dites ya, 6 speakernya ini kuat banget. Kemarin dibandingkan dengan beberapa laptop di level yang sama. Terbukti di depan mata gue sendiri itu menang. Mikrofonnya juga sudah dibekali ANC dan Active Noise Cancellation itu ngebantu yang kita untuk meeting. Nah, mungkin productivity yang perlu dites juga adalah AI-nya. Dulu gue udah sering coba Asus Expert Meet. Ingat lah ya, itu loh yang bisa ngebantu kita meeting kayak kasih watermark, terus tulisan number, misalnya kontak number kita, itu juga bisa ada, atau Windows Studio bawaannya Microsoft. Tapi sekarang agak sedikit naik kelas nih. Ada namanya Asus My Expert. Ada fitur yang tadi ya sama, terus tambahannya ada AI Chat Assistant sendiri yang bisa ngebantu troubleshooting device-nya, terus sampai summarize, locate, and translate files, terus ada Knowledge Hub yang bisa satu level di atas assistant, yaitu analisa atau compare files yang kita punya. Ada Smart File Search yang bisa bantu kita cari file, tapi bukan cuma judulnya aja, tapi isi dari filenya itu termasuk bila ada gambar atau media di dalamnya. Dan tentu yang kemarin tuh Asus Expert Meet, sekarang jadi AI Expert Meet yang bisa mencatat meeting minutes, translate, dan subtitles dari media yang kita punya atau dari media yang kita nyalakan seperti dari YouTube lah. Nah, semua ini bisa diakses melalui aplikasinya atau menggunakan ada panelnya sendiri, Asus Expert Panel. Itu quick launch yang bisa memberikan shortcut ke semua tadi. So, productivity elevated, simplified. Menurut gue, usaha Asus untuk naik kelas terus di commercial itu nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Walaupun dia dibilang sebagai pendatang. Wah, ya cukup lama tuh sebenarnya udah bagus. Dia kuat di gaming itu membuktikan dia nggak main-main soal performance. Dan sekarang hadirnya Asus ExpertBook Ultra ini, dia menunjukkan bahwa mereka siap tuh bawa performance tadi ke dalam desain yang elegan, tipis, ringan, durable, yang menarik banget untuk market commercial. Market yang nyari mobility and class. Market yang mau kalau masuk ruangan meeting itu statement. Apalagi di market ini, Asus ExpertBook Ultra ini adalah flagshipnya atasnya. Mungkin di meeting ini dipadankan dengan Rolex, Montblanc, knows, di saat yang bersamaan meningkatkan productivity while maintaining high level security. Karena dia ada NIST SP80193 compliant BIOS. Sebuah standar keamanan yang memastikan BIOS-nya itu bisa melindungi diri dari perubahan yang ilegal atau mendeteksi yang ada kerusakan, dan dia pulihnya itu otomatis ke kondisi aman jika terjadi serangan atau kegagalan firmware. Jadi nggak masuk tuh ke dalamnya atau ke Windows-nya lah. Dengan TPM 2.0 yang juga artinya dia ada tempat penyimpanan khusus dengan enkripsi atas hal penting seperti biometrik kita nih, dia ada biometriknya yang juga berperan penting saat terjadi serangan. Iya, biometrik artinya ada fingerprint sensor dan ada juga IR webcam shield for privacy. Semua lengkap dalam Asus Expert Guardian. Dia itu payungnya dari fitur-fitur security tadi. So it's a different kind of market, a very demanding market, a market not easy to tame, and Asus is heading there. Untuk inquiry soal Asus ExpertBook Ultra, kalian bisa langsung ya cari di deskripsi aja, karena komersial kita tahu bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Mulai dari hal kecil seperti pilih-pilih layar tadi atau storage itu, sampai jumlah-jumlah yang dibutuhkan untuk perusahaan sehingga you can work out your own deal. Semoga informasi yang diberikan berguna. Hope you like the video. See you on the next one. Bye now. Be nice.